Selamat pagi orang-orang terbahagia di dunia. Puji Tuhan. Usah, thank you. Kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus terima kasih. Pagi hari ini kami kembali dapat menikmati berkat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami boleh bersama-sama Tuhan men-sharingkan firman untuk semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Apapun yang baru kami dengar, puji-pujian, semua kesaksian, Tuhan biarlah nama-Mu senantiasa yang dipermuliakan, biarlah Engkau yang semakin besar, kami yang semakin tidak ada apa-apanya Tuhan. Tolong kami, Bapa, kami ingin mengerti, buka hati dan pikiran kami, kuasai hati kami Roh Kudus, berkati kami semua dengan kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Aduh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini saya melihat ini luar biasa ya, ada kesaksian semuanya yang menguatkan kita. Saya ada sedikit mau sharing ya. Betapa semuanya ini yang kalau saya melihat perjalanan hidup saya, segala sesuatu nih ada masanya. Semuanya ada masanya. Ada masa untuk menabur, menanam, ada waktunya untuk memetik, ada waktu lahir, ada waktu pergi. Semuanya ada waktu bahagia, ada waktu sedih. Saya barusan melihat teman anak saya yang umurnya lahir tahun 92 sama anak saya, satu sekolahan. Dia tidak minum, tidak merokok, hidup sehat, berhasil. Dia batuk-batuk, akhirnya papanya bilang, coba dong periksa lagi, kamu batuk-batuk aja. Begitu batuk, periksa stadium 4. Kanker paru-paru. Nah hidup ini singkat loh, sangat singkat. Akhirnya udah pergi dah dia. Saya bilang luar biasa ya. Tapi ya kalau saya bilang sama istri saya, bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada kematian. Kita tuh selamanya hidup. Hanya kamu melihat itu orang tertidur, mati. Bagi kamu, bagi Tuhan enggak. Karena Tuhan berapa kali berbicara di dalam firman-Nya bahwa dia hanya tertidur katanya, dia hanya tertidur. Tapi Tuhan ngomong lagi sama muridnya, bilang enggak, dia sebenarnya mati. Tapi kalau di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya mati, hanya tertidur. Jadi kehidupan ini itu benar-benar kita hanya dapat bertahan kalau kita tetap di dalam Tuhan. Saya merasakan ini 30 tahun ya, lebih ya. Saya bersyukur karena Tuhan benar-benar mengasihi saya. Saya sangat suka dengan ayat, siapa yang ada di dalam Tuhan, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Nah ini kalau buat saya ini nggak segampang kita bicara begitu. Saya berpikir, Tuhan saya harus mempertahankan ini Tuhan. Saat saya dibaptis, saya ada jatuh bangun, tapi jatuhnya itu saya juga ada bersukacita sedikit waktu Tuhan bilang di dalam firman-Nya. Ada dosa yang bisa diampuni. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ya saya cuma berpikir mungkin saya banyak suka naik darah, suka marah-marah. Saya ada bohong-bohong kecil. Ya saya minta ampun sama Tuhan ya. Tapi untungnya tidak ada yang dosa saya buat sedemikian hebat. Yang seperti Tuhan bilang kalau kau bersatu dengan berzina dengan perempuan, kau menjadi satu roh. Satu roh katanya. Itu karena itu dengan planning. Kalau kita pergi ke tempat pelacuran kemana, itu dengan planning. Kalau kita mau berbuat jahat, mau mengkhianati teman, mau menipu, mau berbohong dengan merugikan orang lain, itu harus dengan planning. Nah itu untung selama ini saya tidak pernah melakukan. Puji Tuhan, semuanya itu karena Tuhan Yesus tuh memberikan saya kekuatan, saya bersyukur.
Nah, kalau sampai hari ini juga Bapak Ibu saya masih bisa terus pagi, malam merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya menjalankan itu 30 tahun nggak pernah saya lupa satu hari pun. Itu pun karena Tuhan. Saya bilang betapa pentingnya firman Tuhan. Makanya saya hari ini saya cuma mau sharing ini kan kita sharing karena sharing ini kan seperti pisau. Waktu kita men-sharingkan firman Tuhan seperti pisau yang tajam. Yang bermata dua, yang buat sahabat-sahabat ini teman-teman saya, buat saya juga. Saya melihat ini ya, hari-hari ini firman Tuhan banyak yang dirubah. Ada beberapa, banyak sekali dah. Saya melihat, dia bilang dulu, oh dulu itu dulu begini-begini, sekarang lain lagi. Dulu, oh sekarang lain lagi. Saya kadang-kadang saya berpikir ya kenapa ya, kasihan benar ya Tuhan ya, yang sudah di kayu salib, sudah mati untuk kita, menebus kita. Kenapa masih dipermainkan seperti ini? Saya bilang di Tuhan Yesus sangat baik, sungguh luar biasa. Dia sangat mengasihi kita kalau kita lihat ya, kalau kita baca, kita renungin dari Kejadian itu kita baca 1, 2, 3, 4. Bagaimana Bapa di surga itu Allah 3 kali menyesal. Saya menyesal saya menjadikan manusia ini. Saya menyesal katanya. Tapi kenapa kamu tetap mau sayang sama saya bilang, sama kita-kita. Sampai kamu mau jadiin kita ini nanti menghakimi malaikat-malaikat. Waduh, saya bilang hebat sekali nih kedudukan kita nih ya. Saya merenungkan firman Tuhan tuh enak sekali. Jadi banyak yang mengerikan dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan mau ingatin kita seperti dia bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, hatinya jauh daripadaku. Saya bilang sama diri saya, apapun yang terjadi, saya boleh terjadi dalam hidup saya. Saya nggak mau seperti itu Tuhan. Saya nggak mau sampai Tuhan ngomong begitu. Dan saya juga tidak mau sampai satu hari waktu saya memberitakan Injil, saya sendiri ditolak. Itu saya nggak mau juga. Jadi saya tuh harus benar-benar gitu loh. Karena firman Tuhan itu sebenarnya tidak pernah berubah. Tetap sama, kuasanya sama, adanya sama, dulu, sekarang. Jadi kita ini harus benar-benar. Kalau buat saya, firman Tuhan ini itu segala-galanya jawaban dalam hidup. Saya kalau bisa sampai hari ini saya eksis, Bapak Ibu, saya benar-benar itu hanya karena firman Tuhan. Percaya, saya hanya karena firman Tuhan saya bisa hidup. Saya bisa menjalani hidup. Saya juga, waduh kalau saya mau lihat ke belakang, saya bisa dikepungut apanya ya? Kalau Rasul Paulus juga pernah ngomong kan, dia tuh orang yang paling jahat gitu loh. Saya nggak kalah jahatnya juga sama dia, nggak kalah jahatnya, nggak kalah dia mungkin nggak brengsek, saya lebih brengsek lagi. Jadi semua karena firman Tuhan yang kasih saya kekuatan, saya bisa berjalan, saya ada apa, saya ngomong sama Tuhan, saya mau hidup saya walaupun saya tanpa apa-apa, saya harus terus bersama Tuhan, setiap saat, setiap detik. Saya maunya sama Tuhan. Kalau ada apa-apa saya lagi duduk, saya ngomong sama Tuhan. Jadi penting sekali ya firman Tuhan tuh jangan dirubah. Firman Tuhan tuh masih tetap sama. Kuasanya, mujizatnya, bukannya kita ngarepin. Bukannya kita mau mengharap gitu, oh kalau kita ikut Tuhan harus ada jalan keluar, ada apa. Saya kira sih bukan begitu ya di dalam kita mengerti firman Tuhan. Banyak sekali ya kalau saya lihat begitu, setiap saya beribadah juga kalau saya dengarkan para hamba Tuhan yang berbicara mengenai ujian, mereka selalu dikatakan, oh ujian dari Tuhan, oh sakit penyakit dari Tuhan, oh ini dari Tuhan. Saya katakan teman-teman saya, Tuhan tuh enggak jahat, enggak pernah begitu. Itu karena akibat ulah kita
dosa kita. Gak ada istilahnya Tuhan begitu. Tuhan tuh selalu hanya menolong, menyelesaikan. Apapun kita diberi kekuatan untuk tetap berjalan eksis. Terus bersukacita. Kalau enggak percuma, ada firman-Nya Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya sangat percaya loh itu loh. Saya sampai hari ini juga saya enggak mau berobat. Kalau sakit, menghilangkan rasa sakit, saya berobat. Tetapi kalau saya pikir ya, saya sama istri saya ini suka berdebat. Dia tuh sekarang ini separoh percaya Tuhan, separoh enggak. Kenapa saya bilang begitu? Kamu orang datang doakan, kamu doakan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bilur-bilur. Kamu sendiri makan obat, saya bilang. Nggak boleh begitu. Sehat bukan berarti umur kamu panjang, bukan berarti kamu bahagia. Sakit pun bukan berarti umur kamu pendek. Nggak ada hubungannya umur tuh sama kesehatan, umur sama sakit-sakit, nggak ada. Tuhan juga bilang, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa aja, seperti itu anak, kemarin anak teman saya, dia bersaksi, dia bahagia. Ada lagi satu lagi juga perempuan 28 tahun, anak teman saya di Amerika, di Mayoma ya, jadi dia di kemo, cakep cewek, sampai dia meninggal dia bilang, mama papa jangan nangis. Saya sudah senang hidup 28 tahun bersama Tuhan. Luar biasa Tuhan baik. Jadi kalau Tuhan bilang tuh firman-Nya itu benar. Penyakit ini tidak membawa kematian, tetapi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia bersedih? Enggak, yang bersedih mama papanya. Penyakit, sakit, yes, kita harus obatin supaya menghilangkan rasa sakit. Harus. Tetapi apakah, waduh, begitu banyaknya kita di sekeliling kita yang ngomong, waduh, ini saya kenalin kamu dokter nih. Untung kamu lo ke dokter itu. Kalau enggak lo, itu sudah menghujat Tuhan lo. Sorry ya, kalau ada Bapak Ibu di sini saya ngomong sorry. Kalau itu udah menghujat Tuhan ya kalau saya anggap. Waduh, untung kamu ketolong. Untung kamu begini. Enggak ada hubungannya sama umur. Saya lihat sendiri teman-teman saya mau berduit kayak apa kayak, mau temennya terawan kayak, kena COVID 3 hari mati, umur 54, berduit sekali. Dia pikir dia temennya terawan, waktu masa COVID tahun 2020 mati. Gak ada lah, percayalah, hari ini Tuhan Yesus itu tetap sama. Hari ini Tuhan Yesus itu ada di antara kita. Dia bersama kita, dia tahu semuanya. Tidak ada yang kita dapat sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita bersih atau kita kotor, kita harus sadar terus bahwa, oh Tuhan ampun, saya salah nih Tuhan. Saya marah, saya membenci, saya dendam. Semua firman-Nya ada kok, gampang. Kita jangan melihat orang tuh yang bagaimana. Kalau saya melihat suka, oh dia begini, iya. Ya, kalau dia nggak mengampuni, Tuhan juga nggak mengampuni, simple. Kalau Tuhan udah nggak mengampuni, mau apa kita? Mau apa kita? Kita harus bisa mengampuni. Kasih yang Tuhan tuntut dari kita adalah satu. Kita harus bisa mengampuni, kita harus bisa mengasihi. Ini sangat firman Tuhan itu, wah saya kalau belajar karena kadang hati saya tuh luar biasa ya. Saya senang, saya bahagia sekali loh. Apapun dalam keadaan saya, karena saya tuh kalau buat saya sangat penting, saya cukup satu aja Tuhan Yesus menjadi teman saya, sahabat saya. Saya tuh udah bisa segala-galanya rasanya. Gak ada yang membuat saya sedih. Kadang-kadang tuh iblis menampi kita tuh luar biasa loh. Hari-hari ini saya merasakan itu serangan-serangan iblis makin gila. Itu dengan berbagai macam cara dia masuk. Waduh, saya sampai kayak rasanya mau kelelep. Bener-bener saya lawannya itu ya
Gak ada apa-apa, dia bilang, itu udahlah kamu sana aja mau ngapain, udah begini aja. Kadang-kadang iblis selalu begitu. Wah, ini serangan lagi nih, ini serangan lagi nih. Waduh gila. Kadang-kadang itu saya suka ingat tuh ya di sini kalau banyak, apalagi kalau si Vincent tuh ngomong. Itu handphone ada firman Tuhan. Jangan juga ada foto-fotonya nggak bener kan? Itu wah ilah itu temen gak ada berhentinya, pagi-pagi orang kita mau kemarin juga digituin, langsung saya delete semua sampai nggak ada yang ada di gituan. Itu ya iblis masuknya dari berbagai macam cara. Benar luar biasa loh. Tanpa kita sadari dia seperti bocor halus. Hati-hati. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai di full gospel ini enak loh di full gospel loh, benar-benar. Saling mengingatkan, saling menguatkan. Kalau ada teman-teman yang lemah, makanya kita harus selalu, saya cuma mengimbau gitu, alangkah indahnya kalau kita begitu masuk full gospel, yang kita bicarakan semua adalah firman Tuhan. Sejalan atau tidak sejalan, kita bicarakanlah firman Tuhan, tidak ada yang lain. Karena di sini kan sudah jelas full gospel. Businessman yang tidak tahu firman Tuhan, yang kurang tahu, masuk ke full gospel, dia berfellowship, baru dapat ngerti. Kalau kita nggak bicarakan firman Tuhan, mulain aja yang di antara kita nggak bicarain, bagaimana kita mau ngomong di luar? Mana berani seperti tadi Pak Jenderal bilang, kita harus berani. Saya juga pernah begitu Pak. Wah habis saya. Ada satu orang kaya, saya ingat sekali, lagi ngomong, ini sedikit kesaksian. Saya nggak kenal dia. Diajak meeting di Kemayoran, sebelah saya. Saya bilang, kamu sudah ke gereja belum? Belum. Ini orang kaya Pak. Kamu harus terima Tuhan, kamu harus ke Tuhan Yesus. Harta kamu nggak bisa selamatkan kamu. Wah saya ngomongin begitu-gitu, pulang dia bilang, anak sialan nih orang. Kurang ajar bener-bener, pikir apa kali. Waduh, dia kesel tuh, dia nggak bisa tidur, dia bilang seminggu. Emang ada salah anak-anak, ini kan udah pada ke gereja. Coba kamu ikut ke gereja. Akhirnya dia sekarang nih terima Tuhan, dia ngomong dulu, kalau ketemu saya, lu ya gara-gara lu katanya, gua gak bisa tidur lu seminggu lu, gua panas bener sama lu, gua keki bener. Dia bilang gitu, lucu. Harus beritakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, enak atau nggak enak. Ya keberanian itu menurut saya tuh Tuhan yang berikan, percaya dah. Keberanian itu ya, kita kalau ngomong keberanian seperti Pak Jenderal tadi, janganlah kita jujur aja dah. Jangankan menghadapkan orang, ngadepin bini aja nggak berani. Saya tahu kok orang di sini siapa-siapa yang nggak berani ngadepin bini. Jangan kan kata ngadepin orang, ngomong di luaran gede gitu, partai ini itu, ngadepin bininya aja nggak berani dia. Gimana sih? Aduh, padahal firman Tuhan bilang kepala dari setiap wanita adalah laki-laki, kepala selalu dia yang bawain lagi itu. Kepala dari laki-laki adalah Tuhan Yesus. Suami itu adalah lokomotif kepala, tapi waktu ada istrinya bisa kabur ke WC. Aduh, kalau dia ngomong sama orang nggak ada takutnya, dia nggak mau tahu benar atau salah dia ngomong. Saya nggak sebut nama, itu kan bisa siapa aja. Ya, jadi kalau saya bilang tuh, teman-teman, firman Tuhan itu tetap sama. Percayalah, kuasanya sama. Di dalam firman Tuhan tuh apapun yang kita mau tahu, kita mau tanya, kita mau mengerti, kita mau bahagia, kita mau senang. Karena semua benda nggak ada yang menjamin. Kamu punya duit, hari ini orang yang punya duit pada nggak ngerti, nggak tahu. Saya bilang kok sama teman saya bilang, mungkin saya sebut namanya tuh yang suka saya ajak kemari, Harun, saya bilang, hidup lu tuh paling sedih lu. Sorry ya Pak Alek ya, saya bilang, hidup lu umur 76, cicilan lu masih banyak, saya bilang. Cucu lu masih perlu sekolahan, kredit lu masih, rumah masih kredit ya, makanya lu mesti kerja terus sampai hari ini. Saya bilang gitu, dia ketawa, semua udah ketawa. Jadi
benar loh kata Tuhan, kalau kamu dikasih harta yang banyak, tapi tidak diberikan kuasa untuk menikmatinya juga percuma. Tapi ya menikmatinya dengan cara yang benar gitu ya. Jadi tidak menjamin orang yang banyak hartanya itu tidak sama sekali tidak menjamin. Dia hidupnya sukacita bahagia. Bahagia ya, saya kata. Bahagia, bukan yang semu. Kalau yang namanya cuma kita ngumpul, kita bahagia, kita senang, pulang, kita sedih lagi, itu bukan bahagia. Tapi waktu berkumpul kita bahagia, pulang sendiri kita bahagia bersama Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita bersama istri bahagia, melihat istri tidur bahagia, di samping istri bahagia, itu barulah namanya orang-orang terbahagia di dunia. Tuhan berkati, terima kasih.